Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, masih semangat ya belajarnya? Iya, masih. Iya masih, Bu. Bagus, walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi kita masih bisa untuk melakukan pembelajaran dengan cara daring, seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, di kelas ini siapa ya ketua kelasnya? Desi, Bu. Oh iya, Mbak Desi. Silahkan dipimpin doa ya. Baik, Bu. Oke. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Desi. Oke, selanjutnya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Langsung saja ya, Ibu absen. Absen 05 Desi Janiarti hadir. Hadir, Bu. Absen 20 Janatul Makrifah hadir. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya apakah ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Oke. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait apa? Hayo, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Janatul, silahkan. Ya, kemarin kita membahas materi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Iya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu mau tanya nih, tes sedikit tentang pemahaman kalian akan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan Ibu, apa sih arti dari proklamasi kemerdekaan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia akan adanya kemerdekaan. Iya, betul sekali. Proklamasi kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi ialah pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, pengumuman ini tidak hanya disampaikan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan saja, akan tetapi juga disampaikan kepada seluruh rakyat yang ada di dunia. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bercerita singkat terkait sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Saya Bu. Ada? Saya Bu. Oke, Mbak Desi silakan. Jadi, pada saat itu, sebelum Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sudah, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Desi. Baik, selanjutnya berarti paham ya materi tentang yang kita bahas pada minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya. Sudah paham semua ya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu Iya, Bu, akan paham. meneruskan kepada materi selanjutnya. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Saya Bu, materi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia Bu. Iya, betul sekali. Kita akan membahas terkait makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya bangsa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaannya dan dapat membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, oke, selanjutnya eh, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Ada yang tahu apa saja sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apakah boleh menjawab? Iya, boleh. Silahkan, Mbak Desi. Jadi, beberapa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia sendiri, yaitu pertama, merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, menandakan bahwa bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Yang ketiga, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Empat, menjadi pintu gerbang untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sudah, Bu? Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau menambahi? Saya Bu, Iya, silahkan Mbak Janatul. izin menjawab dari Mbak Desi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia yaitu merupakan revolusi yang baru dimulai bagi bangsa dan negara Indonesia. Sudah Bu. Iya, baik. Terima kasih. Benar sekali jawabannya. Apa yang telah disampaikan oleh Mbak Desi dan juga Mbak Janatul, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri memiliki banyak sekali makna bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu sebagai puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, eh, yang artinya bahwa momen proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Seperti yang Ibu katakan tadi, yakni setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, yang bahkan bisa dikatakan sangat panjang dalam perjuangannya untuk melawan para penjajah, hingga akhirnya bisa memperoleh proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tentunya dalam perjuangannya tersebut juga melalui banyak pengorbanan baik jiwa maupun raga.
Oke, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan. Saya mau bertanya Bu, kontribusi apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, sebagai siswa juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengisi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berbagai cara yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu dengan pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, yang kedua kemudian dapat patuhi tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga dengan mengikuti pembelajaran secara tekun dan juga rajin. Nah, yang keempat dapat juga dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme dari agar menumbuhkan bahwa eh, siswa juga memiliki rasa untuk menghargai kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan lain sebagainya. Apakah sudah paham, Mbak Desi? Berarti dengan kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan lain sebagainya itu juga termasuk upaya dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia ya Bu? Iya, betul sekali. Dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti paskibraka dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam upaya eh, mengisi dan juga menjaga kemerdekaan Indonesia. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak Bu, baik terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan kuis. Nah, harap untuk semua siswa untuk mempelajari materi apa yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu materi terkait makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, agar pada saat kuis pada pertemuan selanjutnya tidak kesusahan dalam menjawab kuis yang Ibu berikan. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetaplah patuhi protokol kesehatan karena itu demi kebaikan kita bersama. Baiklah, Ibu akhiri cukup sekian sampai di sini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu akhiri ya. Iya Bu. Monggo.